Hello buddy, see you again with me Jansar Channel Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku, kawan semuanya, dengan Jansar Channel yang selalu menginspirasi untuk kehidupan kita ini, kawan. Now I am in McMahon Point. It's a harbor site suburb on the lower North Shore of Sydney, New South Wales, Australia. Aku sekarang lagi di McMahon Point, kawan. McMahon Point adalah pinggiran kota tepi pelabuhan di bagian bawah utara kota Sydney, New South Wales, Australia. McMahon Point is located 3 kilometers north of the Sydney Central Business District in the local government area of North Council. Jadi McMahon Point ini, kawan, terletak 3 km di utara kawasan pusat bisnis yang ada di Sydney, di kawasan pemerintahan lokal bagian utara Sydney, kawan. Inilah McMahon, terletak di bawah dari jembatan yang besar yang ada di kota Sydney, kawan. Di sini juga sebagai tempat putaran bis yang mengangkut penumpang dari feri penyeberangan, yaitu kendaraan yang ada di pantai atau di laut, di air, untuk mengangkut para penumpang di daerah sekitar Sydney, kawan. Inilah keadaan jembatan dari McMahon Point. Yang kita lihat ini adalah ayat-ayat secara kauniyah, secara alamiah yang Allah ciptakan. Lalu Allah juga memberikan ayat secara tertulis, secara wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabinya dan rasul-rasulnya, supaya untuk menyampaikan kebenaran Allah secara mutlak. Kali ini aku akan mengajak untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Kali ini adalah surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-10, kawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Sadaqallahul azim. It means in their heart is disease, so Allah has increased their disease, and for them is painful punishment, because they habitually used to lie. This ayat talking about hypocrites, we call munafiqin. The disease in their heart is the disease of doubt. Allah subhanahu wa ta'ala has increased them in their doubts. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam commented in this ayat, a disease in the religion, not a physically disease. There are the hypocrites, and their disease is the doubt that they brought to Islam, to religion. And Allah has increased their disease, means increase them in their shameful behavior. Here, Allah subhanahu wa ta'ala tell us another trait of the hypocrites, we call munafiqin, that their hearts are full of desires, worldly plans, and doubts about Deen or Islam. The disease of lust has been increased because
they did not worry about it or sought treatment for it. Why did their disease become incurable? The answer is their doubt in Quran and prophets. The insecure man who thinks he can get the best of both worlds by compromising with good and evil only increase the disease of his heart because he is not true to himself. We call munafiqin or hypocrites. Jadi kawan, dalam ayat 10 surat Al-Baqarah, artinya dalam hati mereka ada penyakit. Ini maksudnya orang munafik, kawan. Lalu Allah malah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka selalu berdusta atau bohong. Para ahli tafsir telah menyimpulkan bahwa ayat ini mengenai orang-orang munafik, hal itu karena dalam hati mereka ada penyakit, seperti penyakit iri, dengki, sombong, congkak, angkuh, dan lain sebagainya. Jadi mereka beriman pada Allah, tapi mereka mempunyai sifat-sifat seperti itu. Itu namanya penyakit dalam hati mereka. Keraguan terhadap ajaran Islam, keimanan atau akidah atau taufiknya kurang yakin, kurang benar. Inilah kawan, kalau ada orang yang sukses, mereka tidak suka, mereka iri. Tetapi sebenarnya mereka tidak bisa. Begitu ada temennya, ada kelompoknya, rame-rame dia mengeroyok, bahkan dia berusaha untuk mengalahkan yang lain. Itulah sifat orang munafik. Lebih bahaya daripada orang kafir. Soalnya orang munafik itu menyembunyikan kekafirannya. Makanya penyakitnya oleh Allah ditambah. Makanya di situ disebutkan mereka akan mengganggu ketentraman, ketenangan, keamanan, kenyamanan, selalu membuat huru-hara. Itulah orang-orang yang munafik, atau kalau kita panggil seperti biasanya abu-abu, samar-samar. Itulah orang munafik. Mereka sepertinya orang beriman, orang baik, tapi ternyata membunuh di belakangnya, suka membuat fitnah dan lain sebagainya. Kita lihat seperti di negeri kita, negeri Indonesia, bagaimana orang munafik sekarang lagi bermunculan, bahkan saling bantu-membantu. Kita lihat secara nyata, secara fakta. Itulah kawan, kalau ada orang munafik seperti itu, negara apapun organisasinya tetap tidak bisa aman dan tidak bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak manusia itu sendiri atau kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Elok sekali anyaman rotan. Rotan dipotong menjadi 4. Tuntutlah hidup dengan pedoman Al-Quran, supaya diri kita tidak sampai tersesat. Buah nangka, buah apel, buahnya banyak di ujung dahan. Untuk apa membaca novel? Lebih baik membaca Al-Quran, kawan. Itulah, semoga apa yang saya sampaikan, apabila ada kurang benar, kurang jelas, mohon dimaafkan. See you the next video. I hope fully our life more better and best, insya Allah. Mudah-mudahan hidup kita lebih baik, lebih bermanfaat, serta berfaedah bagi yang lainnya. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.